selamat pagi. Naharuka sa'id, selamat siang. Masaul khair, selamat sore. Lailatuka sa'idah, selamat malam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Kaifa halikum al-yawm? Masyaallah. Antum bi khair. Luar biasa. Puji syukur Pak Guru kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kalian kesehatan yang penuh berkah. Karena kesehatan adalah laksana mahkota anak-anak sekalian. Tidak ada yang menyadarinya kecuali mereka yang telah merasakan sakit. As-sihhatu tajin la yaraha illal mardo. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan saya Puji Hartono SPDI dari SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Kali ini kita berjumpa dalam sebuah edisi yang sangat spesial, yaitu Tausiah Ramadan. Dalam rangka menyambut bulan suci yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, luar biasa. Nah, anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, ayah dan bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah, Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat bertemu dan berjumpa kembali dengan bulan suci yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Walaupun di masa pandemi dan di masa yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi mudah-mudahan dengan izin Allah dan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat diberikan kesempatan, kekuatan dan kemampuan yang penuh berkah untuk dapat menjalani ibadah Ramadan ini dengan khusyuk, dengan memberikan ibadah, amal, ilmu dan ikhtiar terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, Bapak, Ibu, Ayah dan Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita sambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, dengan iktikad dan niat yang lurus, dengan semangat yang membara demi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan di dalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan ini ternyata Allah melimpahkan berbagai macam keberkahan dan keutamaan-keutamaan yang spesial yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Dan di antaranya adalah yang pertama adalah sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, dengan harapan semoga engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, luar biasa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, sangat menyayangi kita sebagai hamba-hambanya, karena kita senantiasa diperhatikan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dan sekalian, pasti penasaran nih, apa keistimewaan yang kedua di bulan suci Ramadan ini adalah kita senantiasa akan mendapatkan reward dari Allah yang sangat spesial yang akan kita jumpai hanya di bulan Ramadan, yaitu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan karena Allah dan dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa mereka yang termasuk golongan orang-orang yang merugi, yaitu mereka yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin zukirat indahu wa lam yusalli alayya wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan summan salaha wa lam yughfar lahu wa ragima anfu rajulin adroka anhu abawahul kibar
walam yudhilahu al-jannah. Rawahu Tirmidzi. Anak-anak sekalian, kata Rasulullah, celakalah orang-orang itu yang manakala disebutkan namaku, kata Rasulullah, di hadapan mereka, namun mereka tidak berselawat kepadaku. Nauzubillah. Dan celakalah orang-orang itu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ketika didatangi oleh bulan suci Ramadan, bahkan hingga bulan Ramadan itu akan berlalu, namun ia belum diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nauzubillah, sayang sekali ya. Dan celakalah seseorang yang manakala ia diberi kesempatan oleh Allah dapat bertemu dengan orang tuanya, bahkan sampai orang tuanya berusia lanjut, namun ternyata keberadaan orang tuanya tersebut tidak dapat mampu memasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena ternyata dia kurang berbakti, bahkan karena dia selama ini berdurhaka tuanya. Masya Allah. Mau nggak jadi anak yang durhaka? Tidak mau kan? Masya Allah. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi keutamaan yang kedua dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, pastinya penasaran nih, apa keutamaan yang ketiga? Ayo kita lanjutkan. Keutamaan Ramadan yang ketiga adalah kita akan mendapatkan perisai dari Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Masya Allah. Yang namanya perisai, anak-anak sekalian, adalah pelindung yang melindungi kita dari segala hal yang berbahaya. Masih ingat film superhero Captain America? Captain America saja menggunakan pelindung. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelindung kepada umat-umat Islam yang beriman dan bertakwa, perisai dari siksa api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, yaitu as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, pelindung bagi diri kita. Pelindung dari apa, anak-anak sekalian? Pelindung dari segala hal yang membahayakan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau di akhirat berarti pelindung diri kita dari siksa api neraka. Serem. Mau masuk api neraka? Masya Allah, tidak mau dong. Nah, dalam sebuah redaksi hadis yang lain mengatakan adalah asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal kitab. Puasa itu adalah perisai bagi kalian di hari kiamat kelak, sebagaimana perisai yang melindungi diri kalian ketika kalian berperang. Masya Allah, anak-anak sekalian, pernah melihat peperangan di zaman Rasulullah atau di zaman dahulu di mana tidak ada teknologi, mereka menggunakan pelindung berupa perisai. Dan perisai itulah yang melindungi diri kita dari segala hal yang berbahaya. Dengan puasa, kita bisa melindungi diri kita dari hal-hal perbuatan yang berbau maksiat. Karena kenapa? Karena ternyata perbuatan maksiat inilah dedengkotnya yang menyebabkan kita sampai terseret-seret ke akhirat kelak, sehingga akhirnya kita bisa masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, anak-anak sekalian, pastinya masih semangat kan? Dan masih penasaran dengan apa itu keistimewaan Ramadan yang keempat? Tapi tunggu dulu. Sebelum itu kita tepuk dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya adalah keutamaan puasa Allah Subhanahu wa taala, pintu khusus buat VVIP, very important person. Siapa dia? Ya, kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dari Sa'ad bin Sahal, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda bahwasanya, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga nanti ada beberapa pintu, dan di antara pintu-pintu itu ada yang bernama Rayyan. Yadkhulu as-shaimuna minhu yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang berpuasalah yang akan memasukinya di hari kiamat kelak. La yadkhuluna minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada satu orang pun yang memasukinya melainkan mereka saja, yaitu orang-orang yang berpuasa. Summa yuqalu lahu aina as-shaimun fayaqumun. Lalu orang-orang berpuasa itu akan diseru, di manakah orang-orang yang berpuasa? Di manakah orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka pun bangkit, lalu masuk ke dalamnya. La yadkhuluna minhu ghairuhum. Tidak ada yang memasukinya melainkan mereka saja, orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, dan manakala orang-orang yang berpuasa itu telah memasukinya, ughliqa, lalu ditutup pintu Rayyan tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada lagi yang akan memasukinya melainkan siapa tadi? Orang-orang yang berpuasa. Mau kan masuk lewat pintu otomatis? Kalau kita ngantri masuk bioskop juga panjang, ngantri mau masuk kelas juga panjang. Tapi ketika mau ngantri di hari kiamat kelak ke pintu surga, Masya Allah, kita mendapatkan pintu khusus, yaitu pintu Rayyan. Alhamdulillah.
Nah sekalian, itulah tadi keutamaan Ramadan yang keempat. Penasaran kan untuk keutamaan Ramadan yang kelima? Tunggu dulu. Supaya makin semangat, kita tepuk dulu. Tepuk anak soleh. Saya anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam, yeay. Nah sekarang kita akan masuk ke keutamaan Ramadan yang kelima. Mari. Alhamdulillah. Nah anak sekalian yang soleh dan soleha, ayah dan bunda rahimakumullah, kali ini adalah keutamaan Ramadan yang kelima. Apa itu? Yaitu adalah kita akan mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus yang istimewa, di mana kebahagiaan ini sangat langka dan hanya untuk orang-orang pilihan saja, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa itu? Nah, itu adalah kebahagiaan yang sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, dua kesuksesan dan keberhasilan yang langka yang tidak dimiliki oleh siapapun. Apa aja? Yaitu farhatun inda iftar, yaitu farhatun inda iftarihi, atau kebahagiaan kesuksesan manakala ia telah berbuka puasa. Nah anak sekalian, pastinya semuanya merasakan senang kan ketika berbuka puasa. Masya Allah, tidak ada satu orang pun yang berpuasa ketika berbuka dia bersedih hati. Semuanya bergembira dengan rezeki yang Allah berikan yang penuh berkah. Lalu kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan apa ya? Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsinya, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan, kesuksesan dan keberhasilan ketika ia dapat bertemu dengan Tuhannya Sang Pencipta. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa taala. Mau dong bertemu dengan Allah Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan kita sesempurna ini? Siapa lagi makhluk di muka bumi ini yang tidak ingin bertemu dengan penciptanya? Pasti semuanya suka. Paham kan? Alhamdulillah. Makanya anak sekalian, yuk mari kita berpuasa, yuk mari kita bersemangat menyambut bulan suci Ramadan ini. Karena dengan kebahagiaan, kegembiraan dan semangat serta antusias kita dalam menyambut bulan Ramadan, maka itu adalah bentuk daripada kebahagiaan kita dalam rangka menyambut tamu Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Sekalian yang soleh dan solehah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu keistimewaan yang keenam dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan adalah Allah menjanjikan kesehatan lahir maupun batin. Artinya adalah Allah memberikan dan menjamin kesehatan kita secara batin, yaitu dari segi hati, akal dan nurani kita terbentuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan dari segi fisik, Allah juga menjamin kesehatan kita dari segala bentuk penyakit yang membahayakan tubuh kita di masa yang akan datang. Karena pada dasarnya sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, muslim yang baik adalah muslim yang kuat dan sehat. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minit dha'if. Mukmin yang sehat dan kuat serta bermanfaat itu lebih baik di mata Allah dibanding daripada muslim yang lemah, yang sakit dan tidak dapat membawakan manfaat bagi yang lainnya. Nah, anak-anak sekalian, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan lahir dan batin, yuk mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh gembira, dengan penuh semangat dalam hal belajar, bekerja, beribadah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saleh dan salehah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan di mata Allah. Fastabiqul khairat. Yuk kita ajak keluarga kita, ayah, bunda, kakek, nenek, om, tante, adik-adik, paman, sepupu, dan keponakan yang lainnya, agar kita bersama-sama bisa masuk surganya Allah dengan cara menjalankan perintah Allah, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Mari kita hidupkan suasana di rumah kita dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, dengan mengaji, bertadarus bersama, tilawah Al-Quran bersama keluarga. Dan mari kita gerakkan sholat lail ataupun sholat malam di rumah kita berjamaah bersama keluarga. Walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tapi ini bukan menjadi alasan buat kita untuk kendor dalam semangat beribadah di mata Allah. Yuk, mari kita bersama-sama bersemangat untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesemangatan dalam mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Ma'assalamah wa ilal liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.